Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berbincang lagi di kedai kopi Sumul. Perkenalkan, nama saya Nur Adi, salah satu pengelola kedai kopi Sumul. Mungkin banyak pertanyaan yang tersirat dari masyarakat terkait dengan kemunculan serta tagline yang kami sematkan di kedai kami, yaitu ngopi sambil mengaji. Sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa kami mengambil tagline itu dan dijadikan sebagai tagline di kedai kopi kami. Berawal dari keprihatinan terkait perkembangan serta kemajuan yang dialami oleh pemuda yang ada di desa. Di samping itu terkait potensi serta SDM yang sangat memprihatinkan menurut saya, sehingga ini perlu menjadi sebuah pergerakan untuk kemajuan pemuda yang ada di desa-desa tentunya. Salah satu yang kami upayakan dan maksud dari gerakan kedai kopi Sumul itu sendiri, yaitu untuk memberikan inspirasi, pencerahan kepada para pemuda khususnya yang ada di desa, bahwasanya kita bisa berkarya, kita bisa sukses dengan cara nyalira menuju live. Siap sanu tuh damang Kang Heri oh Ustaz Heri. Siap. Jadi perlu kita upayakan dan usahakan terkait dengan gerakan pemuda yang sekian hari semakin merosot, apalagi dilihat dari sisi pendidikan, terlebih lagi sekarang terkait dengan pandemi COVID-19, yang mana sekolah-sekolah dan pondok pesantren itu menjadi tidak begitu produktif. Untuk itu kami mengupayakan ada suatu gerakan yang nyata dan real serta memiliki esensi yang sangat tinggi yang harus dikembangkan dan diupayakan di luar sekolah ataupun pondok pesantren. Dengan munculnya kopi Sumul ini beserta dengan tagline-nya yaitu ngopi sambil mengaji, justru saya mengharapkan ini menjadi sebuah gerakan yang mana komposisinya merupakan pemuda-pemuda yang ingin berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Kalau melihat dari sisi perjuangan yang telah kami lakukan, kami telah memulai pergerakan ini pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 3 bulan September pada saat itu. Pergerakan ini dimulai dari pergerakan Ikatan Remaja Masjid, yang mana pada saat itu melihat para pemuda yang enggan untuk belajar, salah satunya mengaji, pergi ke sekolah gitu. Kebanyakan mereka beraktivitas, bermain gadget, ataupun nongkrong-nongkrong di jalanan, yang mana esensinya
menurut saya kurang begitu penting. Berawal dari masalah itu, maka kami mengupayakan suatu kegiatan, suatu perkumpulan yang lebih baik, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dan lain sebagainya. Pada saat itu kami memulai dengan tekad yang kuat tanpa dibarengi dengan sisi ekonomi yang menunjang. Dengan terbata-bata kami mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya seperti peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan kami juga menjadi sekelompok pemuda yang menjadi pelopor terhadap diadakannya muharaman di Desa Sukaluyu. Dan kami berharap ke depannya muharaman di Desa Sukaluyu itu diadakan setiap tahun, karena itu merupakan kegiatan yang penting, menjadi ajang berkumpulnya para pemuda di dalam hal yang positif, serta dalam rangka penjaringan bakat serta minat di kalangan para pemuda tentunya. Di samping itu, seiring dengan berjalannya waktu, kami mengupayakan kegiatan-kegiatan kami ini harus mandiri, dalam artian dari segi ekonomi dan pembiayaan di setiap kegiatan kami itu. Kami sangat berharap untuk tidak meminta-minta gitu, baik terhadap tokoh masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karena itu, kami berinisiatif mengadakan suatu gerakan ekonomi. Ya, kami berusaha mengadakan suatu gerakan ekonomi, yang mana salah satunya yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentunya. Dan saat ini kami juga sedang mengerjakan pilot project yang disebut dengan Kopi Sumul. Terkait dengan Kopi Sumul ini, kami ingin mengelola bahan baku yang ada di Cikadu itu. Salah satu tempat adanya kopi yang kami kembangkan itu tidak setengah-setengah, dalam artian dari hulu sampai hilir kami ingin berkiprah. Singkat kata, pada tahun 2021 awal tahun ini kami membentuk suatu kelompok tani atas bimbingan dan arahan dari tokoh-tokoh, dari kewenangan setempat. Kami membentuk kelompok tani milenial, yang mana jumlahnya itu sekitar 25 orang. Dengan harapan ke depan petani milenial ini menjadi regenerasi tentunya bagi petani untuk di masa yang akan datang. Selain itu, petani milenial ini juga saya harapkan menjadi salah satu solusi untuk mencegahnya urbanisasi dari desa ke kota, yang mana desa tidak akan tumbuh tanpa ada para pemuda tinggal di desanya, tanpa ada para pemuda yang memperjuangkan desa-desanya itu sendiri. Di samping itu, alasan kami juga kenapa kami harus membentuk kelompok tani milenial ini, karena melihat potensi lahan yang dimiliki oleh perhutani yang ada di lokasi Cikadu ini sangat luas dan sangat memungkinkan. Dengan melihat alasan seperti itu, kami dengan rekan-rekan berdiskusi bagaimana caranya mendirikan kelompok tani itu sendiri, dengan dukungan dari pemerintah setempat, dari Kepala Desa Sukaluyu, Bapak Camat Cikadu, Ketua Perhutani Sindang Barang,
Mitra KRPH yang bertugas di lokasi Cikadu. Mereka mensupport kami dengan penuh semangat, maka pada bulan Februari terbentuklah suatu kelompok tani milenial yang mana komposisinya adalah anak-anak muda. Setelah itu kami juga tidak istilahnya itu tidak cukup sampai di sana. Kami mengupayakan kelompok petani ini yang akan nantinya diedukasi untuk menanam kopi, dan setelah itu kami juga akan mengupayakan bagaimana caranya mengolah biji kopi pasca panen tentunya. Nah, salah satu bentuk usaha kami untuk mengolah kopi pasca panen itu dengan cara membuka kedai kopi. Yang mana kedai kopi ini kami beri nama Kedai Kopi Sumul. Bukan tanpa alasan kenapa kami mesti memberi nama dengan Kedai Kopi Sumul, karena secara filosofi kami melihat sumul ini menjadi salah satu sebab atau menjadi salah satu alasan, menjadi salah satu hal yang penting yang ada di Cikadu terkait dengan jarak antara Cikadu dengan wilayah Bandung. Jadi ini bentuk apresiasi kami terhadap daerah Sumul setelah daerah Sumul ini dibuka oleh pemerintah, sehingga akses orang-orang Cikadu menuju Bandung ini menjadi sangat pendek gitu. Untuk itu kami ingin mengabadikan nama Sumul ini menjadi nama sebuah brand kopi yang akan kami kembangkan tentunya ke depan. Bukan hanya itu saja, harapan kami ke depannya, mungkin ini salah satu saja kedai pertama yang ada di Cianjur. Tepatnya lokasinya di Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggeng. Kami ke depannya juga ingin membuka cabang, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus menggali potensi lokal yang ada di wilayah desa masing-masing untuk dijadikan produk-produk unggulan. Jadi ini bukan usaha segelintir orang ataupun sekelompok orang, ini merupakan usaha super tim kalau menurut saya, karena melibatkan berbagai pihak untuk mensukseskannya. Dan saya berharap dalam waktu dekat ini kami juga bisa membuka kedai baru di Kecamatan Cikadu, di Sindang Barang, di Cidaun, di Pagelaran, di Sukanegara. Dan kami berharap wilayah Cianjur Selatan ini di setiap kecamatan ada kedai kopi Sumul, yang mana nanti ini menjadi salah satu etalase untuk mendisplay produk-produk yang ada di wilayah desa. Terkait dengan tagline yang kami kemukakan di awal, yaitu kenapa kedai kopi Sumul ini mengambil tagline ngopi sambil ngaji. Harapan kami secara tim ingin memberikan wawasan yang lebih luas terhadap arti dan terjemahan mengaji itu kepada masyarakat secara umum. Jadi niat yang dalam dari kami ini, kami ingin memberikan perubahan terhadap mindset yang ada di masyarakat, bahwasanya mengaji, yang disebut dengan mengaji itu tidak hanya membaca kitab ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Tapi mengkaji juga harus dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal politik, dalam hal kehidupan, bahkan diri secara pribadi juga mesti ada pengkajian diri gitu. Jadi kami seluas mungkin memperluas arti mengaji ini gitu. Jadi di sini itu bukan hanya kita menikmati secangkir kopi, tapi kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu,
sharing terkait hal-hal yang strategis untuk pembangunan pemuda, agama, dan bangsa tentunya. Usaha ini juga tidak akan sukses dan tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari tim, dari masyarakat, dari pemerintah. Oleh karena itu, kami mensupport kepada para pemuda untuk terus berkarya, dan kepada pemerintah juga kami juga mendorong agar terus adil, terus amanah, terus menjaga tanggung jawab, dan terus mendorong masyarakatnya agar terus memiliki niatan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait kedai kopi Sumul yang saat ini hanya memiliki satu kedai, yaitu yang ada di Kertajaya, Kecamatan Tanggeng. Tapi kedepannya kami berharap mudah-mudahan di setiap kecamatan yang ada di Cianjur Selatan atau di Cianjur, bila perlu di setiap desa ada berdiri kedai kopi Sumul. Saya juga mengajak kepada rekan-rekan pecinta kopi, kepada kopi lover, kalau untuk misalnya ingin menikmati kopi yang fresh, yang kopinya asli dari desa, diproses secara manual dengan benar-benar istilahnya itu kopinya itu kopi yang masih segar lah gitu. Silahkan teman-teman dimanapun berada mampir saja ke kedai kopi Sumul yang berlokasi di Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggeng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam tentunya terkait dengan konsep dan perkembangan pemuda usaha yang ada di desa dan Indonesia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.